Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi terkait analisis regresi. Jadi kalau kita berbicara mengenai regresi, regresi adalah metode statistika yang paling sering digunakan dalam suatu penelitian. Kalau teman-teman melihat, kalau teman-teman mencari literasi, itu banyak sekali penelitian ataupun tesis bahkan disertasi yang menggunakan regresi. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan regresi? Jadi kalau teman-teman sudah mempelajari mengenai regresi itu apa, sebenarnya gini, regresi itu adalah suatu metode yang digunakan untuk mengetahui apakah satu variabel atau beberapa variabel prediktor itu berpengaruh terhadap variabel respon. Sebagai contohnya adalah misalkan gini, nilai IPK mahasiswa. Kalau kita berbicara mengenai IPK, tentunya banyak sekali faktor-faktor yang diduga berpengaruh. Contohnya seperti lama belajar, terus kemudian bagaimana frekuensi dia belajar dalam satu minggu itu berapa kali, terus kemudian mungkin IQ-nya juga diduga berpengaruh terhadap IPK, terus kemudian apakah dia punya kelompok belajar. Nah, hal-hal semacam itu ya, kondisi di mana kita menduga bahwa variabel prediktor itu berpengaruh terhadap variabel respon. Nah, untuk mengetahuinya apakah dia berpengaruh atau tidak dan seberapa besar pengaruhnya, maka kita bisa menggunakan metode yang namanya analisis regresi. Ya, jadi regresi ini memang sering sekali digunakan karena memang kegunaannya itu banyak sekali hal atau bidang yang kita bisa menggunakan regresi untuk melakukan analisis ya. Jadi contoh sederhananya seperti itu tadi. Nah, sebenarnya berbicara mengenai regresi, kita harus tahu terlebih dahulu tentang variabel apa saja yang digunakan dalam regresi. Ya, regresi itu mengenal ada dua macam variabel. Yang pertama adalah variabel respon atau variabel dependent. Yang kedua adalah variabel prediktor atau variabel independent. Yang dimaksud dengan variabel prediktor atau variabel independen itu adalah suatu variabel atau beberapa variabel yang diduga berpengaruh terhadap variabel dependen atau respon. Ya, sementara variabel respon itu sendiri adalah suatu variabel yang diduga dipengaruhi oleh satu variabel atau beberapa variabel prediktor ya. Jadi itu adalah gambarannya. Jadi kalau kita mengingat-ingat, oh kita harus menentukan mana yang termasuk variabel respon, mana yang variabel prediktor. Itu hal utama yang perlu kita lakukan dalam suatu analisis regresi. Jadi kalau teman-teman nanti melakukan penelitian, hal utama yang perlu teman-teman tekankan di sini adalah mencari variabelnya apa, kemudian menggolongkan variabel mana yang termasuk respon, mana yang termasuk prediktor. Jadi ketika kita analisis itu sudah ada gambaran seperti apa ya. Terus kemudian yang perlu teman-teman harus ketahui juga bahwa regresi itu sendiri sebenarnya banyak sekali macamnya ya, karena ada regresi parametrik, ada regresi non parametrik, ada kemudian di parametrik itu sendiri ada regresi linier, ada regresi non linier, ada regresi berganda. Apalagi kalau non parametrik itu banyak sekali ya, spline, terus kemudian ada spasial, kernel, terus kemudian juga nanti bahkan semi parametrik pun juga ada. Jadi kalau kita berbicara mengenai regresi itu tidak hanya sebatas regresi linier, regresi berganda, karena banyak sekali macam-macam regresi itu sendiri. Jadi saya harapkan teman-teman konsep dasar dari regresi itu teman-teman nanti paham mengenai regresi linier sederhana, regresi non linier, kemudian regresi berganda. Jadi ketika teman-teman nanti mempelajari regresi pengembangannya seperti regresi logistik biner, regresi logistik ordinal, regresi logistik multinomial, kemudian ada lagi regresi spline, regresi spasial, itu sudah dipelajari dengan sangat baik karena memiliki dasar yang cukup kuat ketika kita analisis dengan menggunakan regresi linier atau regresi berganda. Nah, sekarang kita fokuskan dulu saja ke bedanya antara regresi linier sama regresi berganda. Jadi bedanya apa antara regresi linier sederhana dengan regresi berganda? Jadi yang regresi linier sederhana adalah suatu regresi yang dimana kita hanya menggunakan satu variabel prediktor. Jadi kita hanya menggunakan satu variabel
independen. Sementara kalau variabel berganda atau regresi berganda, regresi berganda itu adalah suatu regresi yang dimana kita menggunakan lebih dari satu variabel independen atau variabel prediktor. Jadi X-nya banyak. Tapi kalau variabel prediktor X-nya cuma kalau regresi linear sederhana X-nya cuma satu. Jadi bedanya seperti itu. Ya, jadi harus teman-teman tekankan apa itu regresi, kemudian termasuk regresi linear sederhana atau regresi berganda, mana variabel respon, mana variabel prediktor. Karena teman-teman kalau teman-teman lihat skripsi sebelumnya memang banyak sekali sudah melaksanakan regresi linear sederhana sama regresi berganda. Ya, cuman yang harus teman-teman tekankan di sini juga bahwa kalau teman-teman melakukan analisis itu harus tahu terlebih dahulu bahwa dalam bagaimana urutan proses pengerjaannya, bagaimana urutan cara analisisnya. Jadi tidak bisa asal karena antar step-step dalam regresi itu saling berkaitan. Ya, di sini saya mencoba menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam regresi itu sendiri. Ya, jadi terkait teorinya nanti teman-teman silahkan pelajari karena banyak sekali buku yang sudah menjelaskan, sudah menggambarkan mengenai apa itu regresi. Ya, nah yang pertama adalah kita belajar mengenai langkah-langkah regresi linear sederhana. Jadi gini, ini adalah langkah-langkah analisis. Ya, pertama adalah regresi linear sederhana. Jadi tahapan yang pertama, kalau kita mau melakukan regresi linear, langkah awal yang perlu kita lakukan adalah kita harus tahu terlebih dahulu apakah X sama Y itu mempunyai hubungan linear atau enggak. Ketika dia mempunyai hubungan linear, maka kita bisa lanjutkan ke regresi linear. Tapi ketika dia tidak memiliki hubungan linear, maka kita bisa dekati dengan regresi non-linear. Ya, ini yang harus teman-teman gunakan. Jadi kita pedomannya adalah ketika nanti variabel X-nya hanya satu, maka kita harus cek linearitasnya. Ya, bentuk hipotesis linearitasnya adalah H0, X dan Y linear. H1 berarti X dan Y tidak linear. Ketika nanti hasilnya linear, ya sudah menggunakan regresi linear sederhana. Tapi kalau misalkan nggak linear, ya sudah berarti nanti kita menggunakan beberapa kemungkinan regresi non-linear. Ada eksponensial, ada logaritmik, kuadratik, inverse, kubik, compound, power, S, eksponensial, logistik, terus kemudian ada growth. Nah, itu ada beberapa pilihan ketika kita menggunakan bentuk model non-linear. Ya. Terus kemudian setelah kita tahu bahwa bentuk kita regresi linear atau non-linear, langkah selanjutnya adalah membentuk model. Ya, modelnya tadi seperti ini. Ketika bentuk linear, modelnya adalah Y sama dengan beta 0 plus beta 1 S1 ditambah error. Sementara kalau logaritmik, bentuknya adalah Y sama dengan beta. Kalau misalkan nanti hasilnya linear, itu ada banyak sekali pilihan. Nah, pertanyaan selanjutnya, yang mana Pak kira-kira yang sekiranya kita menggunakan model yang mana? Nah, untuk tahu bahwa kita menggunakan model yang mana, salah satu caranya adalah kita harus tahu bentuk dari plotnya. Ya, salah satunya saja bentuk dari plot dari scatter plot dari hubungan antara X sama Y, bentuk plotnya seperti apa. Atau misalkan kita menganalisis dengan menggunakan semua metode ini, baru nanti dipilih dengan menggunakan kriteria kebaikan model. Bisa dilihat dari R kuadratnya yang paling besar atau nilai MSE-nya yang paling kecil. Misalkan kita nggak tahu nih model non-linearnya yang mana, jadi kita melakukan analisis semuanya, ya semuanya dipilih, dipilih, terus kemudian didelok mana nilainya yang MSE yang paling kecil. Nah, dari situlah baru nanti kelihatan bahwa bentuk model mana yang kita gunakan untuk analisis lebih lanjut. Ya, bisa dipahami ya. Jadi kalau menggunakan model non-linear, daripada bingung KB 3E, nanti diklik-klik dalam proses analisisnya, baru nanti dilihat nilai MSE mana yang paling kecil. Nah, baru dari situ kelihatan bahwa nanti modelnya bisa kelihatan mana yang paling tepat ketika kita menggunakan bentuk non-linear. Tapi model linear ya bentuknya seperti ini. Ya sama dengan beta 0 tambah beta 1 X1 tambah error. Tambah E, ini disitu adalah error. Nah, terus kemudian setelah tahu regresi linear atau non-linear, langkah selanjutnya adalah membentuk model, kemudian adalah menentukan kebaikan model, ya bisa menggunakan R kuadrat, bisa menggunakan MSE dan lain-lain. Nah,
di sini R kuadrat ini model dikatakan baik ketika nilai R kuadratnya lebih dari 75%. Artinya model itu mampu menjelaskan kondisi sebenarnya itu dikatakan baik ketika nilainya lebih dari 75%. Kalau misalkan 75% gimana? Sebenarnya kurang dari 75% pun nggak masalah. Artinya memang kalau misalkan kurang dari 75% berarti ya yang mampu di cover oleh model itu hanya sebesar sekian, sekiannya adalah kurang dari 75%, entah nanti berapa nilainya. Nah, setelah langkah selanjutnya, setelah membentuk kebaikan model, langkah selanjutnya adalah kita mengetahui signifikansi tes, ya, untuk menguji apakah variabel X itu punya pengaruh terhadap variabel Y, ya. Nah, kemudian setelah itu langkah selanjutnya bentuknya seperti ini. Bentuk hipotesisnya untuk signifikansi tes H0 beta 1 sama dengan 0, H1 beta 1 tidak sama dengan 0. Ketika nanti keputusannya adalah kita tolak H0 atau terima H1, maka dapat dikatakan bahwa variabel X itu berpengaruh terhadap Y, ya. Jadi itu yang teman-teman harus ingat. H1 beta 1 tidak sama dengan 0. Karena tidak sama dengan 0 maka disebut dengan berpengaruh, ya. Terus kemudian setelah kita melakukan uji signifikansi tes atau uji signifikansi parameter, ya, langkah selanjutnya adalah kita melakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini ada normalitas, ada heterogeneisitas, ada autokorelasi. Nah, nanti dicek, ya, yang diuji ini variabel residualnya, ya. Jadi kita ingin mengetahui apakah variabel residual itu dia memenuhi asumsi klasik atau tidak. Jadi apakah residualnya normal, apakah tidak terjadi hetero, apakah tidak terjadi autokorelasi. Nah, itu kita perlu cek dalam uji asumsi klasik. Nah, misalkan nanti kalau misalkan di uji asumsi klasik dia terpenuhi, artinya ketiga-tiganya ini terpenuhi semuanya, maka analisis kita selesai. Tapi kalau misalkan nanti di uji asumsi klasik terdapat salah satu atau salah dua atau salah semuanya yang tidak terpenuhi, maka nanti perlu dilakukan suatu penanganan, ya, bisa ditransformasi, ditambah data, tergantung dari masalah di asumsi klasiknya nanti apa. Nah, setelah ditangani asumsinya, baru nanti balik ulang ke pembentukan model sampai nanti, jadi prosesnya dari asumsi klasik ini harus terpenuhi, nggak terpenuhi piye, ditangani balik ini dari awal, ya. Proses dari bawah lagi, misalkan setelah dia tarik ditangani ternyata setelah balik lagi di uji asumsi klasik dia masih tidak terpenuhi lagi, ya nanti ditangani lagi, balik lagi dari awal sampai nanti asumsi klasik ini terpenuhi sepenuhnya, baru nanti kita bisa tarik suatu kesimpulan, ya. Jadi prosesnya regresi itu sebenarnya tidak semudah yang teman-teman bayangkan kalau teman-teman bayar regresi di skripsi atau di penelitian atau manapun, karena memang prosesnya itu memang cukup panjang. Jadi tidak hanya membentuk model signifikan selesai, enggak seperti itu. Karena di uji asumsi klasik ini memang syarat yang sangat penting apakah teman-teman itu penelitiannya tepat atau tidak, karena uji asumsi klasik ini ada kaitannya dengan signifikansi model, ada pembentukan model dan sebagainya. Jadi gambarannya seperti itu, ya. Yang perlu saya tekankan juga terkait tentang uji linearitasnya nanti, ya. Untuk kalau misalkan nanti menggunakan X yang cuma satu, ya berarti harus dicek linearitasnya. Yang paling penting teman-teman harus paham, ya. Nah, ini adalah bentuk model linear, yang ini yang linear. Ya, ini yang hijau-hijau ini adalah bentuk linearitas, ya. Jadi bisa dituliskan, jadi kalau kompon itu bisa menuliskan yang ini atau yang ditulis warna hijau. Pun juga yang power atau S atau eksponensial bisa menggunakan yang saya tulis biru, atau bentuk modelnya bisa menggunakan yang saya tulis hijau, ya. Kalau jadi ini dilinearkan, ya, supaya mudah bacanya. Kalau bentuk eksponensial gini kan agak kesusahan bacanya, jadi saya linearkan supaya teman-teman mudah membacanya, insya Allah, ya. Jadi pada video ini saya tekankan dulu terkait tentang penjelasan langkah-langkah regresi linear sederhana, ya. Jadi tahapannya dari awal hingga nantinya dapat ditarik kesimpulan. Seperti itu.